Halo teman-teman, welcome back ke channel gua. Hari ini gua mau ngebahas sesuatu yang panas banget. Kayak yang kita tahu, pengangkatan PNS atau P3K itu diundur dari yang harusnya Maret jadi Oktober nanti kalau jadi. Pemerintah alasannya juga enak banget. Ngomongnya biar pengangkatannya serentak aja. Padahal itu menyebabkan kisruh di mana-mana. Bayangin aja ya, kita udah resign buat Maret ini keterima kerjaan baru. Nggak jadi. Dijanjiinnya baru jadi pegawainya nanti Oktober. Itu aja kalau jadi. Padahal jelas-jelas tertulis di pengumuman sebelumnya ataupun ketika mendaftar, memang pengangkatannya di bulan Maret ini. Kok bisa seenaknya begitu? Kalian bisa bayangin ya, udah gembar-gembor, orang tuanya udah flexing-flexing ke tetangga, anak gua keterima PNS nih, hebat ya dia keterima PNS, jadi pengangguran. Bukan juga sampai di situ, bayangin yang udah punya anak istri, udah bela-belain resign, mereka bahagia, kehidupannya terjamin jadi PNS, tiba-tiba diundur. Anak istri mereka makan apa? Iya, kalau ada tabungan, rata-rata orang Indonesia kan gak ada tabungan. Terus emang kalau diundur pengangkatannya, cicilannya bisa diundur juga? Enggak, cicilan tetap jalan. Dan apa kalau ngeluarin pengumuman kayak gini tuh nggak dipikir dulu ya? Badai PHK lagi di mana-mana, kita aja lagi deflasi, ditambah sentimen atau keputusan PNS nggak jadi diangkat di bulan-bulan ini. Daya beli tuh lesu banget loh. Kita yang pengusaha tuh tiap hari ngeluh loh. Teman-teman kita yang jualan mobil bekas aja, ini lebaran rasanya kayak nggak lebaran kata mereka. Nggak ada yang beli sedikit lesu. Makanya coba deh, gue mau nge-review sesuai bidang gue aja deh. Seleksi PNS dan pengangkatannya itu under Badan Kepegawaian Negara ya guys. Jadi gue mau review itu. Sebelum gue review websitenya, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng ya teman-teman, biar channel gue ini berkembang. Kita search di Google udah langsung muncul, ada nomor 1 pasti dong. BKN ini nggak di bawah kementerian apapun ya teman-teman, tapi langsung di bawah presiden. BKN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang ngurusin aparatur sipil negara atau yang sering kita sebut PNS. Nah kalau kita lihat nih di Google udah bagus semuanya. Kita buka ya websitenya BKN. Wow, ada animasinya. Oke. Pertama kali buka sih not bad ya, bagus. Ada Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ada profile, logo. Nggak bagus sih ininya. Ini kenapa di kiri nih? Harusnya di tengah atau di mana lah? Ini berantakan CSS-nya. Ngelink ke PDF, oke lah. Tapi berantakan sih. Visi misi, oke lah, standar. Iya kan? Pakai WordPress dia. Ini website WordPress ini. Apakah pakai WordPress salah? Tentunya tidak. Tapi apakah lembaga sekelas kementerian pakai WordPress dan hasilnya berantakan itu wajar? Ya tidak tentunya. Menurut gua websitenya berantakan sih. Contohnya nih, ada logo di sini segede gini buat apa? Ini gede banget. Terus dari segi templating juga berantakan. Misalkan dia kasih thumbnail image, nggak pas nih logo BKN-nya. Atau at least jangan screenshot dari video deh. Dia buat thumbnail image yang serius. Buat berita-beritanya. Layanan, cuti ASN. Wah ini sih berantakan sih. Ini sih bener-bener WordPress. Template standar sih. Gue tahu karena gue banyak main WordPress ya teman-teman. Padahal awalnya bagus loh websitenya. Menurut gue not bad ya. Oke, sekarang kita coba website untuk pendaftaran PNS-nya. Namanya apa sih? Kalau kalian lihat namanya tuh ribet banget. Namanya SSCASN. Seribet birokrasi kita guys. Kagak ada branding lebih bagus ya. SSCASN, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Websitenya ini, homepage-nya oke. Kita coba analisa pakai apa. Oke, dia udah pakai modern JavaScript, Next.js. Nice. Cek pendataan non-ASN 2022. Ini udah bisa dibuka. Mantap. Di homepage lo, this page isn't working. Error empty response. Luar biasa. Kayak gini dianggap normal ya. Padahal kalau kita ya, anak-anak IT ya, terutama yang ngelola software house, yang serius ya, kayak gini keluar di production, apa nggak dirujak itu tim? Coba mulai sekarang. Direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Aktifkan kamera pada perangkat saat melakukan registrasi. Oke. Coba nanti dulu kita mau lihat di bagian lowongan-lowongan PNS yang ada. Coba kayak apa sih? Jenjangnya, wah S2 dong. Pilih program studi. Wah, teknologi informasi. Anjay. Instansi nanti, jenis pengadaan CPNS. Cari. Wih. Badan Intelijen Negara guys. Badan Intelijen Negara Deputi Bidang Intelijen Cyber. Wah, daftar apa ya? Lihat.
CPNS umum, kualifikasi, uraian tugas jabatan, penghasilan 3,5 juta sampai 7,5 juta, gaji pokoknya aja. Banyak tunjangan kalau PNS itu. Bagus sih sebenarnya. Dan gue suka juga ada ini nih, jumlah kebutuhan, terus jumlah lulus verifikasi ada berapa. Nice. Ini kayaknya karena udah lewat ya pendaftarannya, jadi ada tulisan jumlah lulus verifikasi berapa, mungkin ya. Oke, habis itu kita coba aja halaman pendaftarannya. Nah, jadi kalau dia itu dipisah guys. Misalkan kita pertama harus buat account ya, itu harus. Coba kita buat account, buat daftar PNS. Oke lah. Ya not bad lah. Dia ngelink ke website baru. Which is sama kalau kita buka masuk. Nah ini URL-nya sama nih teman-teman. Jadi dia pakai sistem yang berbeda lagi nih. Landing page-nya SSCASN sama sistem seleksi CASN-nya itu dua source code yang berbeda, dua website yang berbeda. Dua project yang berbeda. Oke, kita coba login. Loginnya pakai nomor induk kependudukan, password, captcha. Ini adalah aplikasi SSCASN pendaftaran tahun 2024. Untuk mengakses pengadaan tahun 2023 silahkan kunjungi link di sini. Hah? Websitenya 2023 beda sama 2024. Coba kita klik. Anjir. Guys, websitenya beda yang 2024 sama 2023 nih. Dibedain apa? URL-nya doang. Websitenya sih sama persis nih, gue lihat nih. Logonya juga beda. Tahun baru, project baru guys. Padahal isinya sama, gue yakin. Kenapa sih harus dibedain coba? Gue nggak ngerti ya. Gue nggak ngerti. Kalau gue ya dari segi sudut pandang anak IT, ngapain? Bahkan gue dari sini nih, dari landing page-nya aja udah satu sistem aja sekalian. Ngapain buat project-project yang banyak? 2023 beda, 2024 beda lagi. Ngapain? Forward. Udah lah, coba kita login lah. Bisa login. Kita coba tanda tangan ya. Ini gimana caranya nih? Ya elah, ditulis pakai mousepad. Ini ya susah lah. Upload aja tanda tangan lah. Atau bisa pakai tanda tangan digital. Kan udah banyak toolsnya sekarang. Udah selesai. Coba kita isi captcha-nya. Selanjutnya, harap mengisi form dengan lengkap. Baiklah. Gelar depan ijazah. Bila tidak memiliki gelar depan diisi dengan strip. Ngapain, kosongin juga nggak apa-apa lah. Gak efektif nih. Berbelit-belit. Oke. Lah, masih nggak bisa lagi. Astaga, non disabilitas. Oke. Udah gue pilihin dulu deh nih. Banten. Orang. Pilih formasi. Teknis. P3K teknis. Udah nggak ada ya. Guru deh, guru coba. Terdapat masalah dengan sambungan ke web service Dapodik. Silahkan ulangi kembali beberapa saat. Mantap, mantap. Susah nih daftar PNS begini. Oke, mungkin formasinya udah ditutup ya, tapi kayaknya malah jadi error deh. Oke, kita lari ke kesimpulan aja teman-teman. Yang pertama, websitenya BKN gue soroti masih pakai WordPress. Nggak ada yang salah pakai WordPress ya teman-teman. Tapi gue rasa layoutingnya dan pengerjaan website WordPressnya sendiri nggak maksimal dan masih berantakan. Untuk skala lembaga pemerintah, walaupun non kementerian, menurut gue itu aneh ya. Kalau kita review mungkin dengan website BKN versi negara lain, versi Singapura, gue yakin 100% pasti kalah telak. Kemudian yang kedua, website yang untuk pendaftaran PNS-nya sendiri, tadi namanya apa ya, sampai lupa gue. Buka laptop dulu. SSCASN yang namanya panjang banget itu. Kenapa sih harus dibuat berbagai macam website? Contohnya landing page-nya sendiri. Udah dari website BKN, terus lari ke website landing page SSCASN sendiri. Pas mau buat account atau login, lari lagi ke website lain. Kenapa sih harus begitu? Nggak satu aja disatuin. Yang bikin unik dan ajaib lagi, kenapa sih website tahun 2023 harus dibedain sama 2024? Logonya juga beda lagi. Tahun baru, project baru. Kenapa nggak disatuin aja? Kenapa nggak buat sistem yang proper dari awal? Dan ketika gue login, menurut gue tampilannya outdated ya. Ini preferensi pribadi. Untuk sekelas website Indonesia yang diakses orang banyak, sebenarnya nggak masalah, asal works. Tapi menurut gue tampilan tersebut terlalu outdated. Dan misalkan kayak form-form yang harus diisi, yang wajib, itu harusnya di highlight. Jangan kita udah masukin captcha capek-capek, terus balik lagi ke atas ngelihat apa sih yang ketinggalan. Kalau dikosongin nggak apa-apa, kenapa harus ditulis strip? Terus juga banyak dikeluhkan kan pas pendaftaran CPNS itu down juga. Mungkin scalability-nya juga harus dipikirin. Mungkin kayak gitu aja teman-teman review gue. Yang jelas menurut gue website tersebut juga masih banyak kurangnya. Walaupun
memang sudah berhasil menyeleksi teman-teman PNS kita sampai akhirnya mereka bisa menunggu pengangkatan yang ditunda. Ada satu kalimat yang bikin gue emosi banget pas gue baca berita pengunduran pengangkatan PNS. Gue bacain ya. Gue baca berita ini dari bbc.com. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Abbas Subagja mengatakan keputusan ini merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR. Tapi kata-kata dia yang bikin lucu adalah, kami memaklumi kondisi ini, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun waktu ini bisa digunakan untuk belajar dan memahami budaya birokrasi, termasuk nilai-nilai ASN. Nilai-nilai apa yang dipelajari? Janjinya diangkat Maret aja diundur sampai Oktober. Apakah itu cerminan birokrasi kita? Kita harus belajar nih berarti sebelum masuk jadi PNS. Oh, birokrasi kita tuh lambat dan bertele-tele ya? Statement macam apa itu? Ya, jadi untuk teman-teman calon PNS di luar sana yang diundur pengangkatannya, tetap semangat ya teman-teman. Pasti ada cara dan jalan. Kalian bisa cari pendapatan selama bulan Maret sampai Oktober nanti ya. Dan gua harap bagi pemerintah ada solusi konkret bagi hal ini. Either itu dipercepat atau diberikan cara biar mereka tuh bisa bertahan hidup sampai Oktober. Thank you so much teman-teman udah nonton channel gua ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gua makin berkembang. Gua di sini cuman review sesuai kapabilitas gua di bidang website. Thank you udah nonton. Sukses buat kalian semua.